Mizuho awalnya didirikan dengan nama PT Bank Fuji International Indonesia di tahun 1989. Udah cukup lama ya kami beroperasi di Indonesia. Dan selanjutnya beberapa kali berganti nama. Terakhir pada tanggal 1 Oktober 2001, nama bank berubah menjadi PT Bank Mizuho Indonesia sebagai hasil dari merger atau bergabungnya 3 bank di Indonesia pada waktu itu, yaitu PT Bank Daiichi Kangyo atau BDKI, PT Bank Fuji International Indonesia, bank kami, dan PT Bank IBJ Indonesia. Bapak Ibu, teman-teman semua, ya. Terima kasih sudah bergabung di acara ini. Nah, kali ini saya akan sharing bagaimana sebenarnya kita bisa mencapai kebebasan finansial. Nah, selama saya berkarir sebagai perencana keuangan, alhamdulillah sudah 10 tahunan ya. Kebebasan finansial juga menjadi salah satu impian saya. Nah, saat ini kebebasan finansial itu saya dapatkan karena saya memiliki sumber penghasilan pasif yang bisa saya dapat secara terus-menerus sampai akhir hidup saya. Nah, saya yakin teman-teman, Bapak Ibu juga ingin punya sumber penghasilan yang terus-menerus ya, sehingga kita rasanya lebih aman gitu dalam hidup ini. Jadi ada semacam ketenangan batin. Nah, baik kalau begitu segera saja kita mulai diskusinya ya. Yang pertama ya, kegiatan investasi yang menghasilkan passive income. Apa sih kegiatan investasinya? Nah, salah satunya adalah kita bisa mengusahakan dari pendapatan pasif melalui produk-produk di bank. Contohnya seperti tabungan dan deposito. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman masih ingat nggak kalau kita nabung di bank, kita simpan uang kita di deposito, untungnya apa? Betul, ya. Kalau di bank konvensional, maka kita akan mendapatkan bunga tabungan. Kalau di deposito, kita mendapatkan bunga deposito. Nah, kalau tabungannya sedikit, depositonya sedikit, ya dapat bunganya juga sedikit ya. Tapi kalau kita usahakan kita punya tabungan dan deposito kita kumpulin gitu ya, terus menerus bertahun-tahun, maka hasil dari bunga tabungan dan bunga depositonya juga akan semakin besar ya. Itu kalau di bank konvensional. Nah, bagi Bapak Ibu ya, juga ada pilihan lain selain bank konvensional, ada bank syariah. Nah, kalau bank syariah dia tidak berbasis bunga, tetapi berbasis syariah dengan metodenya bagi hasil gitu. Jadi jangan khawatir. Kalau untuk produk dan layanan perbankan, Bapak Ibu punya berbagai pilihan, mau pilih yang konvensional atau mau pilih yang syariah, boleh ya. Intinya konsisten, nabung, ya, kumpulkan uangnya, kemudian kita simpan. Ada yang simpan boleh di tabungan berjangka, ada juga boleh di deposito berjangka, ya. Nah, itu tadi salah satu pilihan dari produk bank, tabungan dan deposito yang bisa memberikan Anda penghasilan pasif. Dengan kita berfokus kepada kebutuhan dasar kita, maka kita tidak akan terlalu terganggu dengan gaya hidup yang bisa jadi berubah-berubah, besar kecilnya gitu ya. Nah, dalam perencanaan keuangan kalau kita ingin mencapai sesuatu gitu, kita harus fokus. Karena itu, ketentuan dari berapa besaran pasif income yang kira-kira cukup, maka harus ditentukan ya sebaiknya berfokus kepada kebutuhan utama tiap bulannya. Contoh nih misalnya, seseorang saat ini punya penghasilan, katakan dia punya penghasilan 10 juta misalnya. Ya, nah untuk biaya hidup atau kebutuhan utama dari keluarga orang itu ya menghabiskan sekitar 70% atau 7 juta dari gajinya dia. Nah, karena itu penghasilan pasifnya dia kalau begitu bukan 10 juta atau bukan 15 juta atau bukan 20 juta, tetapi adalah sebesar biaya hidupnya. Baik, kalau begitu apa sih kebebasan finansial menurut perencanaan keuangan ya? Memiliki penghasilan pasif seumur hidup ya sebesar biaya hidupnya. Jadi, menurut perencanaan keuangan ya, memiliki kebebasan finansial itu berarti Anda memiliki penghasilan pasif sebesar biaya hidup seumur hidup kita. Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada di situ istilah satu penghasilan pasif ya. Kedua ada ukurannya.
sebesar biaya hidup. Nah, yang ketiga, dia harus berlangsung seumur hidup. Jadi Anda nggak pusing lagi. Ada penghasilan pasif, ada ukurannya itu biaya hidup, dan ada ya seumur hidupnya. Kalau dana pensiun ini adalah sebuah dana yang sengaja dikumpulkan ya untuk bisa digunakan oleh seseorang saat dia memasuki usia pensiun nanti. Jadi misalnya saat ini seseorang usia 25 atau 35 atau 45 gitu. Atau usia 50 gitu ya. Tidak ada kata terlambat, tapi yang penting Anda harus mulai. Nah, Anda belum punya dana pensiun, Anda mau punya dana pensiun. Bagi Anda yang bekerja, sebenarnya ada peraturan tenaga kerja, ya. Di sana Anda bisa mengikuti dana pensiun pemberi kerja, ya, jika Anda karyawan. Ya. Nah, dari gaji Anda biasanya dipotong, gitu. Nah, mungkin ada yang ngerasa, ada yang nggak ngerasa, karena langsung dipotong. Nah, itu enaknya tabungan atau setoran investasi otomatis, ya. Jadi kita nggak repot lagi, lebih disiplin karena langsung dipotong. Dikumpulkan selama masa kita kerja, setelah kita nanti memasuki usia pensiun, biasanya kalau di Indonesia usia 55, maka pada saat nanti dia masuk pensiun, uang yang dia kumpulkan di dalam dana pensiunnya dia, itu bisa diambil. Ya, ada yang bisa diambil sekaligus, tapi ada juga yang diambilnya sesuai dengan penghasilan pensiunnya dia. Jadi diambil secara bulanan, bisa dia sehingga bisa awet seumur hidup. Jadi tinggal dipilih apakah mau diambil sekaligus atau Anda ambil sedikit-sedikit. Kemudian selain royalti ada yang namanya lisensi. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda juga punya suatu bisnis gitu ya, kemudian Anda franchise, Anda waralaba, ya, maka Anda sebenarnya memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya Anda. Nah, dari izin itulah ya Anda mendapatkan reward gitu atau pembayaran atas pembelian hak izin untuk menggunakan merek, menggunakan resep Anda. Nah, itu adalah pemberian izin ya. Jadi berhak yang menerima izin dari Anda itu untuk melaksanakan aktivitas bisnis, rahasia bisnis, merek dagang sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi begitu Anda kasih lisensi, tiap tahun dia bayar lisensi ke Anda. Itu boleh seperti itu. Selain hak atas kekayaan intelektual, nah ini yang jadi favoritnya orang Indonesia kebanyakan nih kalau udah pensiun. Buka kos-kosan. Betul, dia bisa menjadi penghasilan pensiun. Bisa menjadi penghasilan pasif. Tapi memang modalnya tidak kecil ya, karena untuk membeli properti butuh uang yang cukup besar. Namun asalkan kita bisa mengusahakan dari jauh-jauh hari, kita kumpulin dulu dana DP rumahnya, membeli tanahnya dulu, kemudian juga kita mengumpulkan uang untuk membangun propertinya, maka impian kita untuk bisa membangun kos-kosan bisa tercapai ya. Nah, Bapak Ibu, jadi selain tadi hak atas kekayaan intelektual, kemudian juga ada properti ya, kita juga bisa mengusahakan penghasilan pasif kita ya dengan kita punya bisnis. Nah, apa sih bisnisnya? Kalau begitu, bisnis sebenarnya bisa apa saja Bapak Ibu ya. Asalkan bisnis tersebut diotomasi. Nah, diotomasi itu apa sih? Awal-awal mungkin kita yang kerjakan sendiri, mulai dari produksinya, terima teleponnya, jualannya, mencatat transaksi keuangannya, lapor pajaknya, semuanya kita kerjakan sendiri. Tapi begitu usaha kita tambah besar, kita merekrut karyawan, kemudian juga timnya jadi tambah banyak, terjadi kemudian organisasinya menjadi lebih lengkap, maka usaha kita yang tadinya kita sendiri akhirnya bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan kita secara aktif, maka usaha tersebut bisa menjadi passive income buat kita. Yang kedua, ya, kita perlu sumber penghasilan lain ini. Jadi jangan cuma satu saja kalau kita mau mencapai kebebasan finansial, ya. Yang jelas tadi penghasilan bukan mengandalkan penghasilan aktif ya, tetapi penghasilan pasif. Yang kedua, selain penghasilan pasif dari investasi, kita juga perlu mengusahakan agar kita memiliki penghasilan pasif dari kegiatan usaha atau kegiatan bisnis ya. Karena ketika kita memiliki kegiatan
bisnis atau kegiatan usaha, kita itu memampukan diri kita untuk menciptakan pekerjaan, menciptakan lapangan kerja, ya. Jadi apapun yang terjadi, kita memiliki suatu kegiatan aktivitas, ya, yang punya nilai ekonomis, ya, sehingga kita bisa menciptakan hasil karya, kita bisa mewujudkan ide bisnis kita, dan itu kemudian memiliki dampak kita memiliki penghasilan pasif, ya. Jadi tidak hanya tergantung pada hasil investasinya, ya, sebab Anda tahu penghasilan investasi kadang naik turun, namun kita juga bisa punya alternatif lain sumber penghasilan pasif dari usaha kita tadi. Kalau kita punya usaha, berarti kita menciptakan suatu lapangan pekerjaan, terutama untuk diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu teman-teman, yang harus dilakukan agar Anda bisa mencapai kebebasan finansial, ya. Yang pertama itu adalah kita perlu sejak dini, sejak jauh-jauh hari, ya. Kita memampukan diri kita untuk menabung dan berinvestasi. Jadi dari apapun yang kita miliki, berapapun uang yang kita punya saat ini, jangan dihabiskan hanya untuk kebutuhan hari ini saja, tetapi harus bisa dialokasikan, disisihkan duluan, ya, jangan dibelakangin. Disisihkan duluan untuk ditabung atau untuk diinvestasikan, ya. Tujuannya adalah kalau kita disiplin, setiap kita terima penghasilan, kita tabung, kita investasikan. Maka pada suatu saat kita menabung 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kita mulai menabung dari umur 20 sampai usia kita 55. Nah, teman-teman, Bapak Ibu bisa kebayangkan berapa jumlah dana yang Anda kumpulkan di dalam tabungan atau di dalam investasi Anda tersebut. Untuk modal apa nanti? Ya, untuk modal suatu saat jika Anda memutuskan untuk berhenti bekerja secara aktif. Nah, dana yang terkumpul tadi itu bisa diinvestasikan kembali. Untuk apa? Ya, untuk mendapatkan keuntungan investasi, dan keuntungan investasi itulah yang Anda ambil sehingga pokoknya Anda tetap simpan, ya. Hanya keuntungannya saja yang digunakan untuk membayar biaya hidup Anda. Nah, itu satu, berarti harus investasi. Nah, jadi intinya kalau kita membeli obligasi, berarti kita memberikan pinjaman, ngutangin orang lah, intinya begitu. Justru kita yang ngutangin orang. Loh, kok mau ngutangin orang? Ya, karena yang menerbitkan obligasi ini menjanjikan kalau kita ngutangin dia, kita akan memberikan pendapatan berupa bunga, gitu ya. Kalau obligasinya syariah, ya kita memberikan bagi hasil gitu, pendapatan sesuai dengan metode syariahnya gitu. Nah, contohnya apa sih obligasi ini? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ORI gitu ya. Nah, ORI atau obligasi retail Indonesia itu adalah salah satu jenis obligasi yang Bapak Ibu bisa beli langsung kan, yang menerbitkan pemerintah. Tuh ya. Nanti kalau kapan ORI terbit lagi, kemarin terakhir itu serinya kalau nggak salah 013 kalau nggak salah ya gitu. Nah, kalau terbit lagi Bapak Ibu mungkin bisa coba ya, dijual dengan pecahan 1 juta. Jadi kalau Anda membeli ORI ini, maka tiap bulan atau tiap 3 bulan selama 3 tahun ya, Bapak Ibu nanti mendapatkan pendapatan berupa bunga. Kalau di obligasi disebutnya kupon bunga. Oke, sampai situ jangan pusing ya, karena sebenarnya ini adalah peluang investasi. Oke. Selain obligasi, untuk investasi yang menghasilkan passive income, Bapak Ibu juga bisa membeli saham ya. Nah, tapi tentu saja untuk membeli obligasi dan saham, pengetahuan investasi Anda harus ditingkatkan terlebih dahulu. Jadi, jangan ikut-ikutan. Apa sih saham itu? Kalau obligasi artinya kita ngutangin yang menawarkan obligasi tadi, tapi kalau saham artinya kita ikut memiliki suatu usaha. Dari siapa sih? Dari perusahaan yang menerbitkan saham. Nah, kemudian ada juga yang namanya penghasilan pasif dari hak atas kekayaan intelektual. Ya, kalau ini nggak perlu duit. Kalau yang tadi tentu perlu Anda alokasikan dari penghasilan Anda untuk bisa menabung dan berinvestasi. Tapi kalau hak atas kekayaan intelektual atau haki, itu perlu ide. Perlu Anda punya kemampuan menciptakan sesuatu.
ya. Di sini ada contohnya. Nanti ada contoh lain saya berikan ya. Istilahnya ini namanya royalti. Nah, misalnya nih penyanyi ya. Saya menciptakan lagu, saya pencipta lagu. Nah, lagu saya kemudian diproduksi menjadi album gitu. Ya. Jadi ada penyanyi, ada produser yang menyukai ciptaan lagu saya sehingga dia meminta membeli hak cipta gitu. Jadi saya tetap sebagai penciptanya, tetapi untuk memproduksi dalam skala banyak ya, itu dibeli haknya. Nah, untungnya apa buat saya? Nah, kalau lagunya terjual makin banyak gitu ya, sampai jutaan gitu, sampai 300 juta misalnya kayak Blackpink gitu, grup dari Korea, wah itu satu lagu terjual itu saya misalnya dapat katakan Rp1.000 misalnya. Bayangin kalau 300 juta ya. Kenapa sih kita mesti punya penghasilan pasif? Nah, Bapak Ibu begini ya. Dalam hidup ini kita menginginkan, pasti setiap orang ingin bahagia gitu. Nah, bahagia itu juga luas sekali sebenarnya ya. Nah, kalau dalam perencanaan keuangan bahagia itu juga perlu dibuat lebih spesifik. Nah, salah satu kunci kebahagiaan itu kalau di duniawi adalah kita bisa memiliki kebebasan finansial itu. Nah, memiliki kebebasan finansial satu keuntungannya ya. Kita memiliki ketenangan batin karena tidak terlalu khawatir lagi sebenarnya tentang kebutuhan dasar kita akan tercukupi atau tidak. Kalau kita kena PHK, kita nggak khawatir, kita sudah punya kebebasan finansial. Jadi bekerja itu hanya kita fokus pada mengerjakan apa yang kita suka. Nah, di sini ada poinnya yaitu mengenai fokus itu tadi. Nah, kalaupun kita di dalam kehidupan kita ini terjadi berbagai situasi yang kadang menguntungkan, tapi kadang juga merugikan seperti terjadinya musibah dan bencana ya. Nah, kita punya semacam fleksibilitas lah gitu dalam memutuskan kita ingin bagaimana keuangan kita ingin dikelola. Sumber-sumber keuangan apa yang bisa dipakai ya. Pengeluaran apa yang bisa dihentikan, pengeluaran apa yang tidak bisa dihentikan. Itu karena kita memiliki sumber penghasilan pasif tadi yang tidak terganggu apakah kita bekerja atau tidak, kita tetap punya sumber penghasilan tersebut. Jadi ketenangan batin, kebebasan dalam mengambil berbagai keputusan keuangan dalam berbagai situasi, dan fokus mengerjakan apa yang benar-benar kita suka dan bukan bekerja karena hanya untuk mencari uang, itu membuat kita punya kesempatan untuk lebih berbahagia. Jadi hidup kita menjadi lebih berkualitas. Nah, kebebasan finansial sangat penting untuk bisa membuat hidup Anda menjadi lebih berkualitas. Penghasilan pasif itu apa sih? Kalau ada pasif berarti ada aktifnya ya. Ada pasif berarti ada aktifnya. Nah, kalau penghasilan aktif ya, penghasilan aktif itu adalah penghasilan yang bisa kita dapatkan kalau kita bekerja secara aktif. Jadi kita bisa dapat duitnya kalau kita kerja dulu. Kalau kita nggak kerja, ya kita nggak dapat duitnya. Contoh misalnya, kita bekerja sebagai karyawan, kita kerja dulu ya 25 hari, ada yang mungkin 20 hari, ya ada yang kerja dari rumah. Ya, kalau kita sudah kerja selama 25 hari sesuai kontrak kerja kita, maka kita mendapatkan gaji. Nah, itu namanya penghasilan aktif. Ada juga yang freelancer, setelah mengerjakan proyek dia dapat bayaran. Itu yang namanya penghasilan aktif. Intinya kita harus bekerja dulu. Nah, problemnya adalah ya, walaupun kita sudah bagus sekali punya penghasilan, ya, berarti sudah mandiri sebenarnya, tidak tergantung misalnya dari pemberian orang tua lah gitu, punya gaji sendiri. Tapi kita tidak selamanya bisa bekerja secara aktif karena kita ada keterbatasan fisik, Bapak Ibu, teman-teman, ya. Walaupun kita masih muda, kadang kita bisa sakit ya. Nah, apalagi terkait pandemi COVID-19 saat ini. Ya, kita bisa saja terjadi suatu musibah pada kita sehingga kita tidak sanggup lagi bekerja. Kemudian selain kita mengadakan kegiatan berinvestasi, ternyata banyak loh sumber penghasilan pasif lainnya ya. Nah, kalau Anda lihat kotak di bawah ini, yang biru di bawah ya, itu ada hak atas kekayaan intelektual, ada sewa properti, ada juga bisnis ya. Nah, ini akan saya bahas satu persatu.
Terima kasih Ibu Mika Rini atas paparannya dan menarik sekali ya. Bapak Ibu, semoga paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Mika Rini tadi sudah bisa menjadi insight bagi kita, terlebih lagi untuk memulai usaha, atau mungkin bagi Anda yang sudah memulai usaha dan ingin men-scale up-nya, jadi lebih terbuka lagi peluang-peluang berusaha tentunya ya Bu. Baik, sekarang kami undang Bapak Ibu semuanya untuk bertanya. Sesi kita memang sempit sekali, tapi nanti kita akan usahakan Bu Mika supaya menjawab agak singkat-singkat saja ya Bu Mika. Sudah ada pertanyaan di kolom chat. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan diketikkan di kolom chat. Ini dari Ibu Anissa Puspita Ningrum. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk kita memulai investasi pada saham, sedangkan untuk mempelajarinya saja sudah cukup rumit nih, apalagi untuk orang awam gitu. Nah, Bu Mika silahkan singkat saja, Bu. Baik, sebelum kita mulai investasi pada saham langsung, ya, kita bisa mulai investasi yang mudah dulu, tapi mirip dengan saham, namanya reksadana saham. Oh, oke. Kalau reksadana, ya, di reksadana saham itu isinya saham-saham, tapi kita tidak perlu lagi repot milih satu-satu. Nggak perlu repot milih saham A, perusahaan A, B, atau C. Itu kan kita harus lakukan analisa dulu ya. Nah, kita serahkan saja sama ahlinya, yaitu manajer investasi. Jadi Ibu Puspita ya tadi, ya, sebelum beli saham, Anda belajar dulu beli reksadana saham. Cukup Rp100.000. Sambil nanti Anda pelajari kalau harganya naik turun itu, ya biasanya reksadana saham itu seperti saham, harganya juga naik turun. Nah, kalau Anda merasa nyaman, ya barulah berarti Anda sudah mulai biasa untuk menghadapi risiko investasinya. Nah, sejalan dengan bertambahnya pengetahuan Anda mulai juga lebih percaya diri dalam berinvestasi ke saham melalui reksadana saham itu. Nah, pelan-pelan Anda tambahkan setoran investasinya. Yang awalnya 100.000 tiap bulan mulai nambah 200.000, 300.000. Nah, pelan-pelan dari situ Anda mulai belajar saham. Jadi baby step ya, jangan langsung lari sprint cepat-cepat, tapi pelan-pelan aja. Iya, mulai dari yang kecil dulu berarti ya, Bu Mika. Bapak Ibu, acara kita sudah selesai untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk tetap stay bersama kita di webinar hari ini, Bijak Mengelola Uang dan Cerdas Berinvestasi Menuju Kemandirian Finansial. Dan kita akan bertemu di webinar selanjutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah berpartisipasi. Terima kasih kepada Bank Mijuho, Ibu Yuliani Taufan, Direktur of PT Bank Mijuho Indonesia,
Ibu Mike Rini Sutikno, dan juga kepada Anda semua yang sudah bersama kita hari ini. Selamat siang, salam sehat, dan tetap menuju kemandirian finansial.